Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah hubungan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati kembali memburuk? Pertanyaan diajukan terkait dengan pergantian menteri yang dilakukan Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu. Menko Polhukam Budi Gunawan menjadi satu dari rangkaian nama yang diganti. Padahal Budi selama ini dikenal sebagai orang dekat dan orang kepercayaan Megawati yang menjadi jembatan penghubung Presiden dan Megawati. Kurang dari 1 tahun setelah dilantik menjadi Menko Polhukam, dia kini diganti. Bahkan nama penggantinya pun belum bisa ditentukan. Untuk sementara, posisi Menko Polhukam diisi oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kesannya Presiden mengganti Budi dengan cara yang terburu-buru. Jadi ada apa sebenarnya dengan Budi? Sebagian pihak menduga ini terkait dengan kerusuhan politik yang terjadi di akhir Agustus sampai awal September lalu. Ini memang peristiwa besar yang bahkan sampai menewaskan 11 warga. Tapi apakah kesalahan memang bisa ditimpakan begitu saja pada Menko Polhukam? Sementara tak ada satupun pernyataan Presiden yang menunjukkan dia menyalahkan Menko Polhukam. Kalau gitu, apakah ini ada hubungannya dengan Megawati? Persoalan hubungan Prabowo dan Megawati memang menyita perhatian kita setidaknya sejak Prabowo memenangkan kursi kepresidenan. Presiden kelihatan sekali berusaha merangkul Megawati dan PDIP untuk bersatu di dalam koalisi partai-partai di DPR. Tapi untuk waktu yang cukup lama, Prabowo nampak seperti bertepuk sebelah tangan, sia-sia, tak ada sambutan dari pihak Mega. Sampai kemudian Prabowo mengeluarkan keputusan mengejutkan terkait Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dengan sangat tiba-tiba, Prabowo memberi amnesti kepada Hasto. Padahal upaya penangkapan Hasto sudah berjalan begitu lama, sudah dimulai sebenarnya sejak 5-6 tahun yang lalu. Dalam pengadilan tahun ini, hakim memutuskan bahwa Hasto bersalah karena terbukti menyuap anggota KPU agar meloloskan Harun Masiku jadi anggota DPR. Keputusan ini disambut gembira oleh kekuatan pro-demokrasi sebagai bukti keadilan ditegakkan di Indonesia. Hasto sudah masuk penjara. Namun Prabowo kemudian memutuskan untuk mengampuni Hasto dengan alasan untuk menjaga persatuan menjelang 17 Agustus 2025. Ini kan sebuah keputusan yang jelas mengejutkan. Prabowo dituduh macam-macam. Namun kelihatan sekali Prabowo merasa harus melakukan itu demi meluluhkan hati Megawati agar tidak terus memilih berada di luar sistem pemerintahan. Prabowo melakukannya demi stabilitas, demi membeli hati Mega. Untuk sementara, taktik Prabowo kelihatan berhasil. Setidaknya Megawati sempat menyatakan PDIP tidak akan jadi partai oposisi. Walau kemudian di kesempatan berikutnya, Megawati menyebut PDIP akan menjadi partai penyeimbang. Nah, berhasilkah Prabowo menarik hati Megawati? Di sini mungkin letak persoalannya. Sikap Megawati terhadap Prabowo jelas terkait dengan kehadiran Jokowi di dalam kubu Prabowo. Bagi Megawati, Jokowi adalah pengkhianat PDIP. Megawati pasti menyadari kekalahan telak Ganjar Pranowo dalam Pilpres tahun lalu terjadi antara lain atau bahkan terutama karena dukungan Jokowi terhadap Prabowo. Megawati menyadari bahwa Gibran jadi faktor penentu kemenangan Prabowo. Megawati memang sudah memecat Jokowi dari PDIP. Tapi kalau sekarang Megawati diminta bergabung dengan koalisi Prabowo, dia berharap Prabowo seharusnya bisa meminggirkan Jokowi. Ini yang nampaknya tidak bisa dipenuhi Prabowo. Buat Prabowo, menyatunya Megawati dengan kubunya memang faktor penting bagi masa depan Indonesia. Namun kalau untuk itu dia harus minta Jokowi atau bahkan SBY menyingkir, itu adalah harga yang terlalu mahal. Karena itulah kemudian kita bersama-sama melihat bagaimana rencana persekutuan Prabowo dan Megawati tidak kunjung tercipta. Megawati bahkan tidak hadir memenuhi 2 undangan kenegaraan. Dia tidak hadir dalam acara pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR pada 15 Agustus. Alasannya, dia sakit. Dia juga tidak hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus. Alasannya, dia jadi inspektur upacara HUT RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan bersama kader dan masyarakat. Banyak pihak tak percaya dengan alasan-alasan yang diajukan. Jadi yang terbangun adalah persepsi bahwa Megawati ternyata tak mau memenuhi undangan Prabowo, bahkan setelah Prabowo mengorbankan banyak hal. Misalnya membebaskan Hasto yang adalah orang penting PDIP di mata Megawati.
Pada titik itu, publik sebenarnya bisa mulai melihat bahwa Prabowo masih seperti bertepuk sebelah tangan. Upayanya merangkul PDIP tak bertuah. Dan peristiwa terakhir yang juga penting ketika Presiden Prabowo mengeluarkan pernyataan bersama tentang gelombang demonstrasi pada 31 Agustus. Seluruh ketua umum partai yang memiliki kursi di DPR hadir bersama dalam acara itu, termasuk Megawati sebagai ketua umum PDIP. Mega berdiri tepat di samping kiri Prabowo yang sedang berpidato. Saya mungkin salah, tapi dalam penglihatan saya, Megawati terkesan sangat tidak comfortable, berwajah asam dan gelisah. Ya, saya tidak ingin melebih-lebihkan apa yang terjadi. Tapi yang jelas tampaknya tak ada perubahan dalam hal sikap Megawati dan PDIP semenjak Hasto dibebaskan. Semua kembali seperti bisnis, seperti biasa. Apalagi kemudian beredar pula cerita di Instagram, di akun Murtada, mantan pendukung Jokowi yang kini menjadi sangat PDIP. Dia bercerita tentang kedatangan Mayor Teddy Indrawijaya, sekretaris kabinet, ke rumah Megawati untuk mengantarkan undangan ke MPR. Teddy tidak sendiri, dalam rombongan ada pula pejabat pemerintah lainnya. Namun dikabarkan Murtado, Megawati menghardik Teddy. "Kamu ini siapa? Kok bisa jadi seskap? Kamu kan nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman." Teddy cuma bisa menahan marah dengan memasang wajah serius yang malah membuat Mega semakin jauh bicara. "Aku tahu kamu kesal dan jengkel kan?" Nah, kalau cerita ini benar, apa yang dikatakan Mega jelas tidak pantas. Teddy datang ke sana sebagai wakil resmi pemerintah dan sama sekali tak melakukan kesalahan apa-apa. Apalagi kita harus ingat, Teddy adalah orang kepercayaan Prabowo. Ini jelas menunjukkan kusamnya hubungan Megawati dan Prabowo. Dan ini mungkin yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam kasus Budi Gunawan. Budi Gunawan adalah orang kepercayaan Megawati. Ketika dia dipilih menjadi Menko Polkam, orang melihat dia sebagai satu-satunya orang Megawati yang dipersilakan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Dalam persepsi banyak pengamat, dia ditarik agar bisa menjadi jembatan hubungan antara Prabowo dengan kubu Megawati. Kita mungkin perlu mempelajari perjalanan Budi Gunawan atau lazim disebut BG sebelumnya. Dia menjadi ajudan Presiden Megawati pada 2000 sampai 2004. Selepas itu dia menjabat berbagai posisi penting di Polri, mulai dari Kapolda Jambi 2008-2009 sampai Kapolda Bali 2012. Di era Jokowi, karirnya sebenarnya semakin cemerlang. Pada Januari 2015, Jokowi bahkan sempat mengajukan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. DPR lantas mengumumkan BG lolos uji kelayakan dan kepatutan sehingga bisa dilantik oleh Presiden sebagai Kapolri. Yang membatalkan adalah KPK. KPK mengumumkan bahwa mereka menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan BG saat jadi Kepala Biro Pembinaan Karir PSDM Polri periode 2004-2006. Kalau Anda masih ingat, polemik ini dulu disebut sebagai kasus rekening gendut. Tapi KPK gagal menjadikan BG sebagai terdakwa di pengadilan karena dia mengajukan pra-peradilan dan menang. Statusnya sebagai tersangka gugur dan kasusnya dilimpahkan ke kepolisian sebelum akhirnya dihentikan karena dinilai tak memiliki bukti yang cukup. Bagaimanapun akhirnya posisi Kapolri diberikan kepada Badrodin Haiti meskipun BG sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan. BG lalu ditunjuk sebagai Wakapolri dalam sidang Wanjakti setelah Badrodin naik jadi Kapolri. Setahun kemudian nama BG kembali muncul sebagai calon pengganti Badrodin Haiti yang akan pensiun. Namun Jokowi memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri baru dan memberikan BG jabatan sebagai Kepala BIN. Sebagai Kepala BIN, BG dikenal menjaga betul kepercayaan Mega terhadapnya. Itulah yang menyebabkan banyak pihak menilai penunjukan BG sebagai Menko Polkam tahun lalu menunjukkan upaya untuk menjaga agar hubungan kedua tokoh itu tetap terjaga. Dan kini kalau akhirnya BG diberhentikan tanpa penjelasan, apakah ini berarti hubungan Prabowo dan Megawati kembali memburuk? Ya kita tidak tahu pasti. Kita tunggu saja perkembangannya dan berharap apapun itu akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.